Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Aris Susilo, staf pengajar di MTS Negeri 2 Trenggalek, Jawa Timur, akan memberikan sebuah materi untuk Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu guru, yaitu untuk membuat soal online atau secara daring dengan menggunakan Google Form. Yang pertama yang dilakukan adalah kita membuka Google atau Google Chrome. Dalam hal ini yakinkan atau pastikan Bapak Ibu sudah mempunyai akun Google yang masih aktif. Setelah itu kita klik di sini adalah Google Form. Setelah itu kita pilih Google Formulir buat dan analisis survei gratis. Ini kita klik. Setelah itu kita klik lagi buka Google Formulir. Nah, setelah itu kita sudah masuk ke halaman yaitu formulir yang kita gunakan untuk membuat soal secara online. Karena kita belum pernah membuat soal, anggap saja Bapak Ibu belum pernah membuat soal, maka yang kita klik adalah tanda panah ini, yaitu ataupun formulir baru yang kosong. Kita klik. Nah, setelah itu kita sudah masuk pada halaman yang kita gunakan untuk membuat soal nanti. Formulir tanpa judul kita beri umpamanya judul penilaian kita, umpamanya penilaian akhir semester. (2019-2020). Setelah itu kita kasih deskripsi di sini, umpamanya MTS Negeri 2 Trenggalek. Ini sebagai judul kita, Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita klik yang telah kita ketik tadi kita blok. Nah, ini akan kita jadikan nama file soal kita yang nanti soal itu secara otomatis akan masuk di Google Drive panjenengan, Google Drive Bapak Ibu. Maka setelah kita blok, kita arahkan di sini kursor kita, maka kita langsung klik. Lah, secara otomatis maka di sini akan tertulis juga penilaian akhir semester 2019-2020, dan sekaligus ini akan menjadi nama file dari soal yang akan kita buat. Selanjutnya, setelah kita membuat judul, maka yang kita lakukan adalah kita klik tanda sama dengan ini atau tambahkan bagian yang kita gunakan untuk menulis identitas peserta didik atau peserta ulangan. Di sini kita tulis umpamanya identitas peserta ulangan, peserta penilaian. Setelah itu apa yang akan kita tulis dalam identitas, apa yang kita butuhkan? Biasanya umpamanya kita membutuhkan nama dari peserta, sehingga di sini kita klik nama. Nah, setelah itu, karena di sini nama, maka yang kita butuhkan adalah di sini ada banyak tawaran, Bapak Ibu. Bisa jawaban singkat, paragraf, kotak centang, drop down, dan lain-lain. Karena di sini kita nanti diharapkan peserta didik itu menuliskan,
maka kita tulis jawaban yang kita pilih jawaban singkat. Ini. Setelah jawaban singkat yang kita pilih, maka di sini jangan lupa biar nanti peserta didik itu wajib mengisi atau tidak terlewatkan untuk mengisi, maka di sini wajib diisi ini kita geser. Maka akan berubah warna ikonnya sehingga di sini nanti peserta didik itu wajib mengisi. Andaikan mereka belum mengisi maka tidak bisa meneruskan ke halaman berikutnya. Selanjutnya selain nama, umpamanya kita akan menambahkan ini, kita klik tambahkan pertanyaan tentang identitas yang kita inginkan, umpamanya kelas. Nah, sama dengan yang di atas tadi, karena anak nanti menuliskan, maka yang kita pilih umpamanya jawaban singkat, sehingga nanti anak menuliskan umpamanya kelas 9A, 9B, 7A, 7B dan seterusnya. Ada alternatif lain atau pilihan lain, andaikan anak tidak Bapak Ibu tidak menginginkan untuk memilih, untuk menjawab, maka Bapak Ibu bisa memilih ini, yaitu sebagai pilihan ganda. Ketika Bapak Ibu memilih pilihan ganda, maka di sini Bapak Ibu bisa menuliskan umpamanya kelas yang Bapak Ibu ajar atau Bapak Ibu ampu, contohnya 9A, 9B, 9B dan seterusnya. Sehingga nanti ketika anak membuka soal ini, mengisi identitas ini, maka anak tinggal mengklik kelas sesuai kelas yang dia tempati atau mereka tempati. Itu andaikan kita memilih pilihan ganda. Nah, di sini saya lebih suka biar anak menulis sendiri, maka saya pilih yang jawaban singkat, Bapak Ibu. Jangan lupa di sini juga wajib diisi, kita geser. Nah, setelah itu, maka identitas yang kita tuliskan sudah dua, yaitu nama dan juga kelas. Nah, yang ketiga, umpamanya kita ingin menambahkan lagi tentang identitas yang kita inginkan. Umpamanya kita menginginkan nomor absen, kita tulis nomor absen. Nah, contoh, umpamanya kita beri contoh 01, 02 dan seterusnya. Sama dengan yang di atas, Bapak Ibu, tentang kelas tadi, nomor absen bisa anak menulis sendiri. Jika anak atau peserta didik nanti menulis sendiri, maka yang kita pilih adalah jawaban singkat. Jika anak itu tinggal mengklik atau memilih, maka Bapak Ibu memilih pilihan ganda dengan menuliskan seluruh jumlah peserta didik di kelas tersebut. Umpamanya di kelas 9A itu ada 30 peserta didik, maka di sini andaikan pilihan ganda, maka Bapak Ibu harus menuliskan umpamanya 01, bawahnya 02, bawahnya lagi kita klik lagi 03 dan seterusnya sampai nomor ke-30. Itu andaikan anak tinggal mengklik. Sama dengan yang di atas, saya menginginkan anak atau peserta didik tinggal menulis nomor absen yang mereka punya di kelas tersebut, sehingga saya memilih jawaban singkat. Jangan lupa wajib diisi, kita geser lagi seperti yang di atas. Setelah itu selesai, Bapak Ibu, dalam artian di sini saya menginginkan ada identitas nama, kelas dan nomor absen. Jika Bapak Ibu menginginkan hal yang lain, mungkin nomor HP, email dan lain-lain, bisa menambahkan sendiri. Dalam hal ini hanya nama, kelas dan nomor absen. Selanjutnya, setelah itu kita langsung masuk ke soal. Kita klik tambahkan bagian. Nah, di sini kita sudah memulai soal. Apa yang kita isi dari bagian 3? Umpamanya kita memberikan instruksi atau perintah terhadap soal tersebut. Umpamanya, jawablah
jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Ini adalah perintahnya yang kita berikan. Setelah kita memberikan perintah, maka kita tinggal mengisi soal, Bapak Ibu. Soal umpamanya kita apa yang kita klik yaitu sama, yaitu tambah tadi atau tambah pertanyaan. Nah, secara otomatis di sini tinggal kita memberikan soal yang akan kita berikan. Untuk menuliskan soal ada beberapa cara, Bapak Ibu. Yang pertama adalah cara secara langsung Bapak Ibu menulis soal di kolom ini. Yang kedua, Bapak Ibu membuka file dari soal yang telah Bapak Ibu punya, umpamanya di yang Bapak Ibu simpan file dalam berupa Microsoft Word. Di sini saya contohkan ketika kita memberikan pertanyaan atau soal secara langsung, umpamanya siapa nama presiden pertama Republik Indonesia? Republik Indonesia. Nah, ini pertanyaan kita dan kita tinggal menuliskan opsinya. Yang pertama umpamanya Soeharto. Kedua Soekarno. Ketiga B.J. Habibie. Keempat Joko Widodo. Nah, ini opsi yang kita berikan karena di tingkat SMP atau SLTP atau MTS maka ada 4 opsi. Jika di tingkat SMA atau SMK ada 6 opsi, dan jika di tingkat SD ada beberapa yang menggunakan 3 opsi. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan yaitu kita memberikan kunci dari pertanyaan ini. Yang kita lakukan adalah jika kita membuat settingan dulu di awal agar kita bisa membuat kunci, yaitu kita buka ini setelan atau pengaturan, Bapak Ibu, kita klik. Setelah itu sekaligus kita menyetel atau mengatur soal-soal yang akan kita gunakan nanti secara keseluruhan. Kumpulkan alamat email jika Bapak Ibu menginginkan pengumpulan alamat email, tapi menurut saya sarankan lebih baik ini tidak usah dicentang sehingga centangnya kita hilangkan. Setelah itu batasi ke 1 tanggapan. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Batasi ke 1 tanggapan adalah jika Anda membuka soal ini sehingga ketika anak sudah mengerjakan sekali maka anak tidak bisa mengerjakan kedua kalinya. Lebih baik agar tidak menumpuk, anak tidak sering membuka soal dan mengerjakan soal, maka lebih baik kita gunakan batasi 1 tanggapan saja. Selanjutnya edit setelah pengiriman. Edit setelah pengiriman itu anak bisa mengedit soal mengedit jawaban setelah mengirimkan jawabannya. Lihat diagram ringkasan respon teks. Ini lebih baik tidak usah diberi centang, Bapak Ibu. Selanjutnya kita lanjutkan, kita simpan ya. Kita simpan, tapi sebelum kita simpan kita klik presentasi ini. Maksudnya tampilkan status progres, yaitu perkembangan soal yang telah dikerjakan ketika kita klik. Yang kedua adalah acak urutan pertanyaan. Acak urutan pertanyaan ini maksudnya
antara soal yang satu dengan soal yang lain, peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain ketika membuka soal ini akan tidak sama. Peserta didik A andaikan membuka umpamanya soal pertama tentang nama presiden, maka soal kedua anak peserta didik kedua mungkin tidak pertanyaan tentang presiden, mungkin pertanyaan yang lain. Andaikan pertanyaan kita sudah kita buat lebih dari satu, maka acak urutan pertanyaan seperti itu. Selanjutnya kuis, kita klik. Lah, ini biar tadi yang saya sampaikan bisa membuat kunci, maka kuis ini yang di sini adalah jadikan ini sebagai kuis, maka kita geser, ikonnya akan menjadi berubah warna. Setelah menjadi berubah warna, maka secara otomatis soal ini akan bisa kita operasikan atau peserta didik bisa menjawab segera setelah setiap pengiriman. Maksudnya nilainya akan muncul ketika anak setelah pengiriman akan ada nilai, baik ke umpamanya ini nilai yang akan muncul ke admin atau kita sebagai membuat soal. Pertanyaan tak dijawab itu ketika kita centang maka akan terlihat pertanyaan yang tidak terjawab. Jawaban yang benar begitu juga, kalau kita centang akan muncul jawaban yang benar mana, jawaban yang salah mana, dan nilai poin setelah peserta didik menyerahkan soal ini atau mengirimkan soal jawaban ini, maka akan muncul nilai poin. Saya lebih suka ini kita centang semua. Karena apa? Biar peserta didik nanti jawaban yang benar atau salah tidak muncul. Karena apa? Kadang ada peserta didik yang malas, maka ketika jawaban ini kita centang, jawaban yang benar kita centang, maka peserta didik yang malas akan melihat jawaban dari peserta didik awal yang setelah mengerjakan dan akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka lebih baik ini kita hilangkan centangnya Bapak Ibu. Setelah itu kita simpan. Nah, di sini settingan soal sudah selesai. Kita bisa melanjutkan. Nah, di sini sudah muncul karena tadi sudah kita jadikan kuis, maka akan muncul kunci jawaban. Ketika kita ingin membuat kunci jawaban, maka kita klik kunci jawaban ini baru. Nah, di sini apa jawaban siapa nama presiden pertama Republik Indonesia? Maka jawabannya adalah Soekarno. Maka kita klik kata Soekarno. Nah, akan muncul tanda seperti ini. Berarti ini menjadi kunci jawaban kita. Sedangkan poin ini kita atur sekalian. Apa maksudnya poin di sini adalah nilai setiap satu soal. Ketika nanti otomatis total nilai 100, andaikan total nilai 100, maka tergantung dari jumlah soal Bapak Ibu. Andaikan jumlah soal Bapak Ibu 10, maka ketika 100 maka setiap soal akan nilainya 10, umpamanya 10. Nah, seperti ini. Ketika nanti soalnya itu jumlah soal Bapak Ibu yang dibuat adalah 20, maka setiap item soalnya nilainya adalah 5. Umpamanya di sini saya akan membuat hanya contoh yaitu 2 soal saja, sehingga satu item saya buat nilainya adalah 50. Maka kita klik selesai. Selanjutnya kita ingin menambahkan soal yang kedua. Kita ingin menambahkan soal yang kedua, klik tambah pertanyaan. Nah, di sini. Tadi kalau saya memberikan contoh bagaimana membuat soal secara langsung, di sini akan saya contohkan cara membuat soal yang diambil dari soal yang telah kita punya atau mungkin dari bank soal yang kita simpan dalam file kita. Maka kita klik file kita di mana kita menyimpan soalnya, umpamanya di sini akan saya contohkan soal
Nah, umpamanya sini saya contohkan soal umpamanya ini soal yang ingin kita masukkan nah, umpamanya ini Bapak Ibu, kita besarkan dulu biar mudah. Nah, ini. Nah, umpamanya saya akan menuliskan soal, buat soal di soal online dari soal yang telah kita buat. Contohnya di sini, maka kita copy what kind of text, umpamanya ini sebagai soal kita copy. Nah, kita copy. Setelah kita menuju ke soal tadi Bapak Ibu, nah, kita pas di sini. Nah, maka akan menjadi soal. Nah, begitu juga pilihannya Bapak Ibu, kita ambil lagi. Pilihannya ada di sini. Lebih baik ketika nanti settingan soal untuk soal yang telah kita buat, maka lebih baik soalnya adalah menurun. Itu akan mempermudah Bapak Ibu dalam memasukkan soal. Umpamanya seperti ini, maka kita tinggal copy keempat pilihan tersebut, kita copy, kita masuk lagi ke soal online tadi yang akan kita buat, tinggal kita pas. Nah, secara otomatis di sini akan sudah menampung pilihan-pilihan jawaban. Tinggal kita membuang opsi ABC-nya ini, karena soal online tidak perlu menuliskan ABC, karena nanti secara otomatis akan muncul anak tinggal mengklik dari kotak atau lingkaran yang ada. Nah, ini soal what is kind of the text it is. Nah, ini adalah soalnya. Nah, setelah itu, karena tadi dalam soal kita itu ada teksnya Bapak Ibu, teksnya ini, maka bagaimana teks ini yang banyak ini, maka lebih baik teks ini yang how to make a paper fan sampai bawah ini kita buat sebagai gambar. Bagaimana caranya Bapak Ibu untuk membuat teks ini, atau nanti mungkin punya gambar yang berupa tabel, berupa gambar-gambar yang akan menjadi dasar soal, maka Bapak Ibu mengklik ini start ya. Kita cari aplikasi snipping tool. Jika belum muncul, maka di sini set ini kita tulis snipping tool. Snipping tool. Nah, ini sudah muncul otomatis, maka kita klik. Nah, setelah kita klik, maka kita klik new. Nah, kita klik new. Ini. Nah, setelah mana yang akan kita jadikan gambar, bahwa kita drag, kita geser. Nah, ini. Setelah itu kita lepas. Nah, ini sudah akan menjadi gambar. Jangan lupa kita menyimpan, kita simpan. Nah, kita simpan umpamanya gambar 01. Nah, umpamanya kita simpan di umpamanya di picture. Di picture ini ya. Nanti ketika kita ingin membuka, maka juga akan masuk ke picture ini untuk mengambil. Kita save. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke soal tadi. Nah, maka di sini ini Bapak Ibu, di sini ada icon gambar yang kita gunakan untuk mengunggah gambar ataupun teks yang akan kita masukkan tadi. Kita cari. Tadi kita masukkan di picture, maka kita cari. Andaikan di folder lain, maka juga silakan di folder lain, karena tadi saya masukkan di picture. Nah, ini Bapak sudah muncul. Tadi saya beri nama gambar 01. Maka kita klik. Nah, setelah itu open.
maka akan proses mengunggah. Lah nantilah sudah muncul Bapak Ibu. Di sini sudah muncul teks yang menjadi dasar dari soal di atas. Setelah itu kita seperti tadi, kita membuat kunci jawaban. Nah, kita membuat kunci jawaban. What kind of text is it? Maka berdasarkan teks ini teks apa? Jawabnya adalah teks prosedur. Maka kita kita klik teks prosedur. Selanjutnya nilainya tadi sudah saya rencanakan, umpamanya nilai saya membuat 2 soal sehingga nilainya per item 50. Setelah itu kita klik selesai. Nah, 2 soal sudah selesai Bapak Ibu, maka di sini kita cek, maka akan muncul poin total 100. Kenapa? Karena setiap item adalah nilainya 50, maka total nilainya adalah 100, maka ini sudah betul, dalam artian total nilainya sudah betul berdasarkan jumlah item soal. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat soal, maka yang kita lakukan adalah men-setting berikutnya. Umpamanya pratinjau ini digunakan untuk melihat soal yang telah kita buat ataupun mempreview. Nah, ini penilaian andaikan nanti sudah dikirim ke peserta didik, modelnya akan seperti ini. Penilaian akhir semester 2019-2020, peserta didik akan klik berikutnya. Lah, ini jadinya akan seperti ini nanti. Nomor absen, kelas, nama. Karena tadi kita buat acak, maka bisa namanya di atas, bisa kelasnya di bawah, nomor absennya di atas, tapi tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting ini diisi oleh anak. Setelah itu anak nanti klik berikutnya. Lah, karena tadi anak belum mengisi, maka tidak bisa diteruskan. Kalau nanti yang umpamanya anak mengisi umpamanya 01, nomor absennya, kelasnya umpamanya 9A, namanya umpamanya Rafif. Nah, maka ketika anak sudah mengisi bisa lanjut atau berikutnya. Nah, ini soalnya. Maka ketika anak nanti menjawab, tinggal umpamanya menjawab Soekarno. Nah, terus soal kedua akan muncul seperti ini, umpamanya prosedur, dan nanti anak yaitu tinggal mengirim. Itu yang akan muncul ke anak nanti Bapak Ibu. Selanjutnya saya lanjutkan, itu fungsi dari pratinjau atau preview. Sedangkan bersesuaikan tema digunakan untuk mengubah tema. Umpamanya ini berwarna ungu, sekarang kita ingin mengubah menjadi kuning. Nah, secara otomatis akan menjadi kuning. Ketika merah juga akan berubah jadi merah. Dan juga bisa kita selipkan di header atau di atas, dalam kop di atas, yaitu gambar-gambar yang kita inginkan, umpamanya tentang gambar sekolah Bapak Ibu, foto madrasah Bapak Ibu, maka bisa diklik di sini. Itu untuk menambahkan tema. Selanjutnya, setelah tema selesai, maka yang kita atur lagi adalah ini. Kapan soal ini akan kita berikan ke peserta didik? Sehingga kita klik add-on. Jika dalam komputer atau laptop Bapak Ibu belum ada add-onnya, maka saya sarankan untuk mendownload tambahan-tambahan ini di komputer dengan, yaitu di marketplace G Suite. Itu sudah ada Bapak Ibu. Di sini sudah saya install email notification for form, ada form limiter, Themify, form notification. Di sini mempunyai kelebihan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Themify ini digunakan untuk mengatur waktu berjalan waktu ke depan atau waktu mundur. Dalam artian soal ini dikerjakan selama 60 menit, maka tulisan 60 menit itu akan muncul 60
60, terus 59, 58 dan seterusnya. Itu 60 menit. Andaikan 60 menit. Sedangkan untuk form limiter ini kita hanya untuk membatasi mulainya, sehingga bisa membatasi mulainya, umpamanya mulainya soal itu besok jam 8, maka di sini form limiter ini. Akan tapi ada yang lebih lengkap di sini adalah email notification. Umpamanya ini kita klik, saya lebih suka menggunakan email notification for form. Kita klik. Nah, setelah itu kita pilih limit form responses. Kita tunggu. Nah, ini kita tunggu Bapak Ibu. Nah, di sini ketika kita menggunakan email form notification dan memilih limit Google Form responses, itu kita bisa mengatur kapan mulainya dan kapan selesainya. Umpamanya kita atur, kita buat soal sekarang, maka akan kita gunakan umpamanya soal itu besok, yaitu hari tanggal 10 Juni. Maka kita klik tanggal 10, jam berapa soal itu akan kita berikan ke peserta didik, yaitu umpamanya jam 7. Maka kita klik jam 7. Nah, terakhir kapan? Nah, umpamanya terakhir tetap besok, ya. Umpamanya terakhir tetap besok, bisa tanggal 11, 12, 13. Umpamanya soal ini yaitu durasinya adalah tetap besok tanggal 10, akan tapi mulainya jam 7 dan anak mengerjakan selesai umpamanya rata-rata soal itu 2 jam umpamanya, maka kita selesai umpamanya jam 9. Sehingga kita setting jam 7 sampai jam 9 kesempatan peserta didik untuk menjawab soal atau menyelesaikan soal ini. Setelah itu kita save, kita tunggu. Nah, kita tutup. Secara otomatis soal itu nanti sudah mempunyai settingan besok bisa dikerjakan ketika link soal itu akan atau sudah kita berikan ke peserta didik. Langkah berikutnya adalah kirim. Bagaimana mengirimkan soal ini? Maka kita klik kirim. Di sini kita kirim melalui email, kirim melalui tautan, atau kirim melalui yang lain atau menyematkan HTML. Di sini saya contohkan umpamanya mengirim lewat tautan, ya, lewat tautan. Maka kita klik ini. Setelah itu karena di sini panjang, nama tautannya panjang, bisa kita perpendek dengan mengklik perpendek URL. Nah, akan menjadi pendek Bapak Ibu. Setelah itu kita salin, ya. Setelah itu kita salin, klik. Nah, tinggal kita akan mempaste di mana umpamanya di WhatsApp, di Telegram ataupun di grup WhatsApp kelas Bapak Ibu punya. Ini saya contohkan umpamanya saya kirimkan lewat WhatsApp. Kita salin. Setelah itu kita menuju WhatsApp yang kita punya. Umpamanya di sini saya contohkan, saya membuka WhatsApp web. WhatsApp web. Kita tunggu. Nah, ini sudah aktif. Tinggal akan kemana soal itu akan kita kirimkan Bapak. Umpamanya akan kirimkan umpamanya grup kelas. Umpamanya grup kelas ini saya namakan guru 21. Nah, tinggal di sini di type message ini kita klik, kita pas dari di sini. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita klik kirim. Nah, ini kita klik kirim. Secara otomatis maka soal ini sudah bisa dikerjakan, sudah terkirim ke anak.
Akan tapi anak bisa mengerjakan masih besok Anda, walaupun tanggal 9 sekarang sudah dikirim ke anak. Atau mungkin lebih baik soal itu dikerjakan jam 7, anak diberitahu yaitu link soal akan dikirimkan umpamanya 1 jam atau setengah jam dari mulai mengerjakan soal. Itu seperti itu Bapak Ibu, itu sistem pengiriman soal. Kita kembali lagi, setelah soal kita kirim, umpamanya kita ingin, umpamanya sudah besok tanggal 10 dan anak sudah mengerjakan, maka bagaimana kita ingin melihat anak-anak yang sudah mengerjakan atau belum? Maka di sini ada yaitu klik respon. Klik respon. Karena soal ini belum ada yang merespon, dalam artian belum ada peserta didik yang merespon, maka di sini ada 0 tanggapan atau responnya masih kosong. Andaikan sudah ada anak yang sudah mengerjakan, maka di sini secara otomatis akan ada umpamanya 1, 2, 3, umpamanya dalam kelas itu ada 30 anak dan mengerjakan semua, maka di sini akan tertulis 30. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita juga bisa membuat atau melihat rekapannya, yaitu dengan mengklik membuat spreadsheet ini. Kita klik, nah, kita klik di sini buat spreadsheet baru, maka kita buat. Kita tunggu. Nah, andaikan itu sudah ada, maka di sini juga ada timestamp. Anak itu ngerjakan tanggal berapa, jam berapa, nilainya berapa, namanya siapa, kelasnya apa, nomor absennya berapa, dan seterusnya, ya, sampai tadi nomor absennya berapa, soal-soal yang sudah dikerjakan akan muncul semua di sini Bapak Ibu. Nah, itu mudahnya ketika kita membuat soal secara online dengan menggunakan Google Form, sehingga kita tidak repot atau susah-susah untuk mengentri nilai-nilai yang sudah anak kerjakan, tapi secara otomatis sudah muncul. Ini secara otomatis bisa disimpan di drive panjenengan, bisa disimpan di file Bapak Ibu. Itu cara melihat hasil atau tanggapan, dan bisa juga dilihat cara respon secara individu dan lain. Yang jelas aplikasi ini adalah membantu kita sebagai tenaga pengajar, khususnya ketika kita ingin memberikan suatu soal atau penilaian yang kita lakukan secara online. Bapak Ibu, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua dan memberikan peningkatan kualitas kita dalam melanjutkan atau menjadikan generasi bangsa masa depan. Dan jangan lupa Bapak Ibu memberikan tanggapan, komen, share atau like, dan jangan lupa juga mengklik subscribe dalam video kami. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.